Jumpa lagi dengan Pak Pipu. Selagi masih bulan Ramadan, Pak Pipu mau membahas makanan takjil lagi nih. Biji salak sudah, risol dan saudara-saudaranya juga sudah. Jadi hari ini Pak Pipu mau membahas ini nih. Apa itu? Ini dia, pacar Cina. Pak Pipu suka sekali ya pacar Cina, dan Pak Pipu yakin banyak di antara kalian yang juga suka makan pacar Cina. Tapi, tahukah kalian kenapa ini disebut pacar Cina dan dari mana asalnya? Ya, sudah bisa ditebak dari namanya ya. Pacar Cina diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang datang ke Batavia pada abad ke-15 sampai ke-16, khususnya mereka yang bermukim di wilayah Glodok dan sekitarnya. Para imigran Tionghoa ini biasa membuat makanan ini kemudian menjualnya. Nah, orang-orang Arab dan orang-orang Betawi kerap mencari bahan makanan di Glodok. Oleh karena itu, mereka kemudian jadi mengenal makanan ini ya, yang kemudian disebut pacar Cina. Interaksi antar etnis ini kemudian memungkinkan terjadinya kawin campur ya. Banyak orang Betawi yang menikah dengan orang Tionghoa, sehingga akhirnya terjadi percampuran kebudayaan termasuk juga dalam urusan makanan. Salah satu contohnya adalah bubur pacar Cina. Ya, bubur manis yang bahan utamanya adalah pacar Cina. Ini merupakan hasil akulturasi budaya ya. Jelas sekali bahwa pacar Cina yang diperkenalkan oleh orang Tionghoa akhirnya justru malah menjadi makanan yang populer di bulan puasa. Menarik bukan? Oh ya, bubur pacar Cina dikenal juga dengan nama bubur mutiara atau bubur sagu mutiara. Kenapa? Karena pacar Cina punya nama lain, yaitu sagu mutiara atau mutiara sagu. Padahal pacar Cina tidak dibuat dari sagu ya, tetapi dari tapioka. Loh, apa bedanya sagu dan tapioka? Kita bahas itu di lain waktu ya. Bentuk pacar Cina itu juga kan bulat ya, seperti mutiara. Ya, jadi dari situlah namanya, sagu mutiara. Walaupun ada juga yang bentuknya itu dadu atau balok-balok kecil seperti yang Pak Pipu makan ini. Karena rasanya yang netral dan tampilannya yang cantik berwarna-warni, pacar Cina juga sering dijadikan campuran berbagai makanan ya. Contohnya ya sekoteng, lalu ada juga es doger, berbagai macam puding, dan kue basah misalnya cantik manis, dan sebagainya. Selain di negara kita, pacar Cina juga dikenal di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Juga negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, dan Amerika Selatan. Di Filipina misalnya, mereka punya makanan sejenis kolak yang di dalamnya itu dicampur pacar Cina, namanya bilo-bilo. Sementara itu, orang Brazil memiliki bubur pacar Cina versi mereka sendiri, yang dicampur dengan wine ya. Namanya sagu de vinho. Kalau dalam bahasa Inggris, pacar Cina disebut tapioca pearls atau tapioca balls. Lebih tepat ya, mengingat yang tadi Pak Pipu sudah katakan, bahannya sebenarnya dari tapioka, bukan dari sagu. Di Tiongkok sendiri, pacar Cina disebut telur kodok. Lucu ya. Kenapa telur kodok? Karena pacar Cina yang bulat-bulat itu, setelah direbus itu kan, bagian luarnya itu atau sebagian besar itu kan transparan ya. Tetapi di tengahnya itu kemudian ada titik putih kecil. Itu yang menyebabkan bentuknya jadi mirip telur kodok. Nah, akhirnya disebut telur kodok. Di sana biasanya pacar Cina itu dijadikan campuran minuman ya. Minuman yang kemudian diberikan sirup atau creamer. Atau kadang-kadang dijadikan topping untuk es serut. Lain lagi di Taiwan. Di Taiwan biasanya pacar Cina itu dimasukkan ke dalam teh susu. Nah, minuman teh susu dengan pacar Cina ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Ya, kita mengenalnya dengan nama Pearl Milk Tea atau yang sempat populer Bubble Tea. Tapi belakangan ini dikenal dengan nama lain, yaitu
Boba milk tea. Ya, tidak salah lagi ya. Boba di dalam minuman kekinian yang biasa kalian beli itu sebenarnya adalah makanan yang sama dengan pacar Cina. Hanya saja boba itu bentuknya lebih besar ya. Tapi sebenarnya awalnya ya di dalam teh susu ala Taiwan itu, pacar Cina yang dipakai itu ya kecil-kecil ya. Ukurannya mungkin mirip dengan pacar Cina bulat yang kita kenal. Sampai akhirnya ada satu toko yang berusaha tampil berbeda ya, lain daripada yang lain. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat pacar Cinanya jauh lebih besar daripada pacar Cina yang dimiliki oleh toko teh susu lain. Dan kemudian toko itu memberikan nama yang provokatif untuk pacar Cinanya, yaitu boba. Kenapa provokatif? Karena ini sedang bulan Ramadan, rasanya kurang elok ya kalau Pak Pipu ceritakan sebabnya sekarang. Jangan penasaran ya, mungkin lain waktu Pak Pipu bisa ceritakan. Baiklah, Pak Pipu rasa cukup sampai di sini dulu cerita kali ini. Seperti biasa, semoga cerita ini bisa menemani waktu ngabuburit kalian. Kalau ada yang salah atau ingin kalian tambahkan dari cerita ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di episode cerna berikutnya. Dodo!